Halo. Assalamualaikum Pak Husen. Waduh, nggak kedengaran suaranya. Oke. Oh iya Pak. Mungkin boleh ditambah sedikit volumenya Pak. Akhirnya kedengaran. Oke. Yang saya hormati Pak Muhammad Rian SSTP MSI, Pak Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA selaku coach. Dan terima kasih atas kehadirannya Pak Husen, mentor dari Ibu Fitra Tunisa dan Ibu Niluh Delantika Nurmalasari. Kita menuju pada peserta ketiga dan keempat Pak. Ini satu mentor juga, jadi saya masukkan secara bersamaan. Dan seluruh unsur ujian telah lengkap. Untuk itu saya persilahkan kepada Pak Yamin untuk memimpin jalannya skenario ujian. Silakan Pak Yamin, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Host. Yang saya hormati Pak Husen selaku mentor yang mendampingi aktualisasi selama kurang lebih 1 bulan hari kerja. Terima kasih atas kehadirannya, waktunya, dan pendampingannya selama aktualisasi. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Rian SSTP MSI, yang telah mensupport kegiatan ini mulai dari perencanaan hingga hari ini sampai selesainya nanti. Yang saya banggakan Ibu Niluh dan Ibu Fitra. Terima kasih atas upayanya sampai ketemu di room ini. Silakan mempresentasikan aktualisasinya dengan menjelaskan kenapa judul ini muncul, kemudian kegiatannya dengan bukti fisiknya, kesimpulan dan saran. Kami persilakan siapa yang pertama? Ibu Niluh atau Bu Fitra? Kalau di jadwal Pak, Ibu Fitra Tunisa. Oh, Bu Fitra. Silakan Bu Fitra. Ibu Fitra. Kalau Ibu Fitra belum siap, Bu Niluh saja. Bu Dela. Unmute. Sebentar. Oh iya, lagi setting kamera tadi Pak. Maaf Pak. Oke. Iya. Saya duluan Pak? Iya, silakan. Oh iya, oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang saya hormati Pak Rian selaku penguji saya, Pak Husen selaku mentor saya, dan Pak Yamin selaku coach saya. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil aktualisasi saya dengan judul, share screen dulu Pak ya. Pak. Share screen. Maaf Pak, kelihatan Pak PowerPoint Sudah. saya? Sudah. Ya, oke. Terima kasih Pak. Judul aktualisasi saya yaitu mengoptimalkan penerapan latihan rentang gerak pada pasien stroke di ruangan Mawar RSUD Undata Palu. Latar belakangnya, kondisi saat ini menunjukkan kurangnya koordinasi dan kerjasama tim antara kepala ruangan dan perawat dalam memberikan sosialisasi tentang manfaat latihan ROM, yang dimana latihan ROM itu sangat bermanfaat bagi pasien stroke sebagai cara pemulihan otot-otot maupun sendi yang kaku. Setelah menggunakan identifikasi analisis masalah dengan metode APKL dan USG, maka didapatlah isu yang paling dominan, yaitu kurangnya penerapan latihan rentang gerak pada pasien stroke. Tujuannya langsung ke kegiatan dengan menunjukkan bukti fisiknya. Oh iya Pak, baik Pak. Untuk kegiatan aktualisasinya terdapat 4 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu persiapan dengan tahapan kegiatan yang pertama, konsultasi dengan mentor. Di sini saya melakukan konsultasi pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021. Bukti fisiknya berupa dokumentasi foto. Terus yang tahapan kedua yaitu berkoordinasi dengan kepala ruangan saya. Di sini saya melakukannya hari Senin tanggal 10 Mei 2021. Bukti fisiknya berupa dokumentasi foto dan lembar persetujuan untuk melakukan aktualisasi dari kepala ruangan.
Terus tahapan yang ketiga, koordinasi dengan teman-teman perawat dilakukan tanggal 11 sampai 13 Mei 2021. Untuk tahapan yang keempat yaitu untuk kegiatan yang kedua yaitu perencanaan kegiatan. Tahapan pertama yaitu pengumpulan data pasien dengan diagnosa stroke. Kegiatannya pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021. Kemudian tahapan yang kedua, memastikan nama, nomor rekam medik, dan tanggal lahir pasien agar tidak salah pasien pada saat dilakukan kegiatan penyuluhan dan latihan. Di sini saya melakukan pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021. Kemudian menyiapkan SOP pelaksanaan, ini SOP untuk latihan ROM-nya sendiri. Saya melakukan pada tanggal 17 Mei 2021 hari Senin. Kemudian membuat leaflet di sini pada tanggal 18 Mei 2021. Dan kegiatan yang ketiga yaitu pelaksanaannya kegiatan, yaitu memberitahukan pasien dan keluarga tentang rencana penyuluhan saya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 dengan bukti fisiknya berupa foto dan lembar permohonan menjadi responden. Kemudian tahapan yang kedua yaitu menjelaskan tujuan dan manfaat kegiatan penyuluhan. Saya melakukan kegiatannya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 dengan bukti fisik, foto, dokumentasi fotonya. Kemudian yang ketiga, menanyakan persetujuan pasien dan keluarga dengan bukti lembar persetujuan menjadi responden. Di sini kegiatannya dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021. Kemudian menjelaskan isi tentang latihan rentak gerak atau ROM dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021. Kemudian melakukan peragaan latihan rentang geraknya sendiri pada hari Rabu 26 Mei 2021. Bukti fisik berupa foto. Kemudian kegiatan yang keempat, melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Di sini saya mengevaluasi pasien, dia melakukan tidak yang saya ajarkan itu latihannya, dilakukan pada hari Kamis 27 Mei 2021. Nah, kemudian yang kedua, mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan. Di sini bukti fisiknya daftar hambatan yang ditemukan pada saat aktualisasi. Kemudian tahapan yang terakhir melaporkan hasil kegiatan pada mentor saya di sini dilakukan pada hari Selasa 1 Juni 2021. Bukti fisiknya berupa foto dan daftar hambatannya. Baik, terima kasih. Itu saja kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama, isu yang menjadi dasar diangkatnya inovasi dalam kegiatan ini dapat terselesaikan dan terlaksana. Keluarga pasien paham tentang latihan ROM dan mereka dapat melakukannya baik di rumah sakit maupun nanti ketika rawat jalan. Kemudian yang kedua, rancangan aktualisasi dan nilai-nilai dasar ASN dapat terselesaikan dan terlaksana. Penerapan nilai dasar ASN melalui kegiatan aktualisasi dapat membantu profesionalisme dalam melakukan tugas. Untuk rencana tindak lanjut saya, yang pertama, memastikan ke depannya latihan rentang gerak tetap dilaksanakan guna perbaikan otot dan sendi pada pasien stroke. Yang kedua, memberi saran kepada pihak terkait untuk mengadakan bola karet sebagai latihan untuk menggenggam pasien stroke. Yang ketiga, memberikan penyuluhan tentang diet pasien stroke. Itu saja dari saya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih pemaparan Ibu Fitra. Ya, Berikut Pak. kami persilakan Ibu Dela. Baik, Pak. Mohon maaf, sudah bisa terlihat, Pak? Sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil dari aktualisasi saya selama sebulan kemarin, di mana aktualisasi saya ini dibimbing oleh mentor saya yaitu Bapak Hussein. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Pak Hussein dan juga kepada coach saya yaitu Bapak Ahmad Yamin. Terima kasih atas bimbingannya selama ini dan juga terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Rian atas kesempatannya hadir pada hari ini selaku penguji saya. Di mana judul aktualisasi saya yaitu
upaya meningkatkan kepatuhan petugas terhadap ketepatan waktu dan tahapan proses sterilisasi alat medis di ruangan poligigi dan mulut Rumah Sakit Umum Daerah Undata. Di mana isu yang diangkat di sini yaitu kurangnya kepatuhan petugas terhadap ketepatan waktu dan juga tahapan proses sterilisasi alat medis di ruangan poligigi dan mulut RSUD Undata khususnya. Gagasan pemecah isunya yaitu meningkatkan kepatuhan petugas terhadap ketepatan waktu dan proses sterilisasi alat medis di ruangan poligigi dan mulut RSUD Undata. Adapun kegiatan aktualisasi saya yaitu ada 6 kegiatan, di mana kegiatan pertama yaitu terlaksana pada tanggal yaitu 7 sampai 16 Mei, kegiatan kedua terlaksana pada tanggal 15 sampai 20 Mei, kegiatan ketiga terlaksana pada tanggal 21 sampai dengan 25 Mei, kegiatan keempat terlaksana pada tanggal 26 sampai dengan 31 Mei, kegiatan kelima terlaksana pada tanggal 2 sampai 10 Juni, dan kegiatan terakhir yaitu kegiatan keenam terlaksana pada tanggal 11 sampai 18 Juni. Baik, untuk kegiatan pertama itu sendiri, seperti pemaparan sebelumnya pada saat rancangan, terdapat nilai-nilai dari masing-masing tahapannya, yaitu salah satu tahapannya yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait dengan seluruh kegiatan yang akan saya lakukan terhadap rancangan aktualisasi saya. Di mana di sini ada nilai nasionalisme terkandung yaitu tidak memaksakan kehendak, sehingga saya menyampaikan rancangan saya tersebut dengan tanpa memaksakan kehendak saya, dan output yang dihasilkan di sini yaitu mendapatkan persetujuan dan terlaksananya rencana kegiatan aktualisasi saya secara detail serta pelaksanaannya. Adapun keterkaitannya dengan kedudukan dan peran PNS yaitu pada manajemen ASN, yaitu menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku serta ucapan. Adapun di sini bukti fisiknya, kegiatannya yaitu berupa dokumentasi pelaksanaan. Yang pertama yaitu foto menyiapkan bahan konsultasi saya. Selanjutnya yaitu foto saat menyampaikan rencana kegiatan dan berdiskusi dengan kepala ruangan saya. Di mana yang pertama pada saat saya melapor, kepala ruangan saya tidak berada di tempat, jadi diwakilkan oleh perawat gigi di ruangan, dan selanjutnya saya sampaikan rencana kegiatan saya pada saat itu kepada Dr. Ghazali selaku kepala ruangan di hari selanjutnya. Selanjutnya yaitu bukti foto melakukan konsultasi dengan mentor saya yaitu Bapak Hussein. Selanjutnya untuk kegiatan yang kedua yaitu adapun tahapannya ada 3 tahapan, yaitu yang pertama berkoordinasi dengan rekan kerja di ruangan poligigi terkait kegiatan aktualisasi, yang kedua menyiapkan alat dan bahan disinfektan untuk menaruh alat medis yang sudah terpakai sebelum mencucinya, yang ketiga yaitu menyiapkan tempat untuk mengeringkan alat medis sebelum dilakukan proses sterilisasi di CSSD. Output yang dihasilkan di sini yaitu terlaksananya pencegahan infeksi silang pada pasien. Langsung ke bukti fisik aja Bu Dela. Maaf Pak. Oke, selanjutnya yaitu bukti fisiknya. Untuk yang pertama yaitu foto berkoordinasi dengan rekan kerja yang saya lakukan di ruangan poligigi dan mulut. Selanjutnya foto yang kedua yaitu ini adalah wadah yang digunakan untuk melakukan perendaman alat medis yang telah digunakan untuk memeriksa pasien. Di mana perendaman ini dilakukan selama kurang lebih 15 menit sebelum mencucinya. Selanjutnya yaitu beberapa foto disinfektan dan juga handuk yang digunakan untuk mengeringkan alat medis itu sendiri. Pada kegiatan ketiga yaitu melakukan simulasi proses sterilisasi alat medis sesuai dengan SOP yang berlaku. Di sini ada 5 tahapan, dan bukti fisiknya yaitu yang pertama foto simulasi tahapan proses sterilisasi alat medis, yang kedua foto mencampur disinfektan dengan air di dalam wadah, yang ketiga itu foto merendam alat medis di dalam wadah, di mana takaran untuk mencampur disinfektan di sini yaitu perbandingannya 3 tutup botol. Apabila kita menggunakan di sini saya menggunakan Baiklin, di mana yang di dalamnya terkandung klorin, karena ini juga merupakan standar dari SPO, yaitu bahan yang digunakan yaitu harus mengandung klorin. Takarannya yaitu 1 liter air dengan 3 tutup botol disinfektan. Selanjutnya yaitu foto
pada saat perendaman alat medis, di mana alat medis ini telah digunakan dan juga langsung ditaruh di wadah ini untuk direndam selama kurang lebih 15 menit sebelum dilakukan pencucian. Selanjutnya yaitu foto mencuci alat medis, di mana alat medis ini dicuci di bawah air mengalir dengan menggunakan deterjen ataupun sabun. Di sini ada 2 foto, dan yang selanjutnya foto ketiga yaitu mengeringkan alat medis dengan kain atau dengan handuk, di mana alat medis harus dikeringkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam alat sterilisator. Selanjutnya yaitu foto kegiatan pada saat pengantaran alat medis kepada CSSD, di mana CSSD ini sendiri yaitu pusat sterilisasi di rumah sakit. Selanjutnya yaitu ini adalah box yang ditutup, di dalamnya ada alat-alat medis tadi yang telah dicuci dan dikeringkan. Di sini diserahkan kepada pihak CSSD untuk dilakukan sterilisasi. Selanjutnya yaitu kegiatan keempat, yaitu membuat poster tahapan sterilisasi sesuai dengan SOP yang berlaku. Di mana poster ini dibuat untuk memudahkan dan memudahkan petugas melakukan sterilisasi itu secara berurutan. Di mana pada saat ini foto yang pertama, foto saat mendesain poster tahapan sterilisasi. Yang kedua yaitu foto bukti untuk mencetak poster tahapan sterilisasi. Yang ketiga yaitu menempelkan poster sterilisasi tersebut di dekat tempat pencucian alat. Selanjutnya yaitu kegiatan kelima, membuat buku monitoring sterilisasi alat medis. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu ini adalah desain buku monitoring tersebut, di mana di sini ada hari dan tanggal, jumlah alat, jam pengantaran, nama dan paraf petugas yang mengantar, hari dan tanggal untuk pengambilan, jam pengambilan, dan juga paraf petugas saat mengambil, di mana buku ini sudah mengikuti standar SPO yang berlaku dan seperti yang dipergunakan rekan-rekan CSSD. Selanjutnya ini adalah bukti foto saat mencetak buku monitoring. Selanjutnya ini buku monitoring tersebut diletakkan di dekat dengan tempat sebelum kita mengantar alat-alat ke CSSD, yaitu di sini kita petugas mengisi buku tersebut terlebih dahulu sebelum dibawa ke sana. Selanjutnya yaitu foto pada saat sosialisasi pengisian buku monitoring kepada rekan kerja, di mana di sini kami berkoordinasi dan berkomitmen untuk wajib mengisi buku tersebut agar termonitoring proses sterilisasinya. Selanjutnya yaitu kegiatan terakhir, membuat jadwal petugas sterilisasi alat medis setiap bulannya. Mengapa pembuatan jadwal ini dilakukan? Yaitu agar semua teman-teman bertanggung jawab atas proses sterilisasi tersebut. Baik, di sini yang pertama itu sebelumnya kita mendiskusikan jadwal sterilisasi di Poli Gigi bersama rekan kerja. Yang kedua yaitu foto dari jadwal yang telah saya buat, yaitu untuk pada bulan Juni kemarin pada saat saya aktualisasi. Dan selanjutnya yaitu foto saat mencetak jadwal sterilisasi. Di sini foto sosialisasi jadwal, di mana teman-teman juga ada yang masih bertanya-tanya kenapa jadwal dibuat dan sebagainya. Tapi semuanya masih bisa menerima bahwa jadwal tersebut memang harus dibuat karena untuk memonitoring petugas yang melakukan sterilisasi. Adapun kesimpulan dari seluruh kegiatan ini yaitu semuanya dapat saya aktualisasikan dengan baik dengan menerapkan nilai-nilai dasar PNS, yaitu nilai-nilai aneka serta kedudukan dan peran PNS di dalamnya. Selama pelaksanaan aktualisasi di unit kerja ini, dengan aktualisasi ini salah satu kontribusi dapat terwujudnya visi dan misi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan terlaksananya aktualisasi ini menjadi penguatan nilai organisasi pada Rumah Sakit Undata itu sendiri. Selanjutnya yaitu rencana tindak lanjut. Yang pertama, melanjutkan kegiatan pencegahan infeksi silang agar tidak terjadi di Poli Gigi dan Mulut Rumah Sakit Undata dan memberikan kemajuan terhadap unit kerja maupun instansi. Selanjutnya yaitu melanjutkan kegiatan pembuatan poster tahapan sterilisasi alat medis yang sesuai SOP, dan saya harus tetap mengupdate ilmu setiap saat apabila ada pembaruan dari tahapan proses sterilisasi tersebut. Selanjutnya yaitu
melanjutkan kegiatan membuat dan mengisi buku monitoring sterilisasi alat medis agar setiap proses sterilisasi dapat termonitoring dengan baik. Yang terakhir yaitu melanjutkan pembuatan jadwal petugas sterilisasi setiap bulannya secara konsisten agar petugas bertanggung jawab dengan jadwal sterilisasinya sehingga meningkatkan mutu dan pelayanan di rumah sakit Undata. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekian pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan Ibu Dela. Berikut kami persilakan Pak Husein selaku mentor. Pak Husein kemana ya? Keluar, Pak. Saya jemput di ruang depan dulu, Pak ya. Iya, iya. Bu Dela ada videonya tuh? Iya Pak, ada video. Mohon izin Pak Rian, ada video proses sterilisasi sekitar 2 menit. Jika berkenan saya putarkan, agar ada bayangan bagaimana sterilisasi tersebut. Boleh. Oke, baik Pak. Boleh. Terima kasih Pak. Sudah dijelaskan di pembahasan ya linknya ya Bu Dela? Nanti Bu Dela kirimkan ke saya linknya. Ada linknya enggak? Sudah disampaikan ke YouTube belum? Kalau ada linknya nanti disampaikan ke saya juga. Nanti di kolom chat saja, di chat pribadi saja. Oh baik. Oke baik Pak. Berarti enggak usah saja ya Pak ya? Diputarkan saja sekilas. Saya ingin lihat. Oke baik Pak. Bu Fitra Tunisa, tolong dikabari mentornya. Saya Baik, tunggu Pak. di ruang depan, nggak ada. Nanti di chat pribadi juga boleh. Baik Pak. Maaf Pak, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Oh, video ini ada suaranya atau tidak? Ada hanya musik Pak. Oh, hanya musik. Baik. Iya. Lanjut. Dengan apa tulisan di bawahnya ini. Terdengar nggak Pak? Maaf Pak. Enggak. Mungkin Nggak Ibu Dela belum centang ininya. Oh, Tidak apa-apa. Dilanjutkan Bu. Iya, nanti waktu. Ya. Ya. Baik. Ini dilanjutkan saja. Nanti saya nonton lagi juga kan ininya. Itu direndamnya pakai apa, Bu? Dengan disinfektan Pak. Nah ini pada saat mencuci alatnya di bawah air mengalir. Kenapa harus di bawah air mengalir? Yaitu biar kuman-kumannya langsung mengalir, tidak terbenam di wadah. Oke. Ini pada saat proses pengeringan di mana diletakkan di atas kain yang kering dan juga dibantu dilap lagi dengan satu kain. Durasi yang dibutuhkan dari awal sampai akhir ini berapa lama, dari awal sterilisasi sampai dengan selesai sterilisasi itu berapa lama Bu Dela? Tahapan proses sterilisasi ini Pak, yang pertama kan itu kita merendam setiap habis pasien itu direndam alatnya 15 menit, habis itu kita mencuci, baru kita mengumpulkan sampai selesai pelayanan Pak. Selesai pelayanan baru kita antarkan ke CSSD. Jadi kita sekaligus. Ini setelah pelayanan saya mengantarkan alat ke CSSD. Ya CSSD yang melakukan proses sterilisasi. Ini di wrapping dulu Pak, dia dimasukkan ke dalam wadah sebelum dimasukkan ke alat sterilisasi. Oh, baik. Saya kira hanya ikan presto Pak yang di wrap. Ribetnya. Ini adalah alat sterilisatornya Pak. Jadi semuanya tadi dimasukkan ke dalam sini. Ini barengan dengan seluruh alat yang ada di rumah sakit. Nah ini pada saat saya penyampaian simulasi kepada teman-teman di ruangan. Kenapa hanya sedikit? Karena untuk saat ini kita masih berjadwal Pak. Jadi pada saat itu hanya teman-teman yang saya lakukan.
Baik Pak, terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih banyak Bu Dela. Nanti itu hanya alat saja yang bisa disterilkan. Otak bisa enggak, Bu? Otak saya mulai bermasalah masalahnya. Bu Fitra juga di pembahasan ada enggak? Ya, Iya videonya Pak, ya, Bu. saya lupa masukkan di pembahasan dan saya lupa edit Pak. Videonya ada tapi video mentahnya. Ya Jangan, sudah. saya Iya. minta yang masak supaya Iya. enak langsung Iya dimakan, Pak, Bu. nanti saya edit dulu Pak. Ada videonya tapi masih yang mentahnya. Baik, baik. Kalau yang mentahnya kasih Pak Rahmat saja. Pak Rahmat suka makan yang mentah. Oke, baik. Nanti saya tunggu ya Iya Pak. dengan videonya. Iya Pak. Ya, oke. Mentornya mana? Maaf Pak, tadi saya sudah coba telepon, katanya Pak Husen lagi coba masuk, terus katanya mohon dibantu. Mungkin dia ada kesulitan masuk ke room Zoom-nya. Oh, sudah ada Pak Ini kayaknya. Pak Husin. Iya. Oke. Oke, tak keluar Zoom tadi Pak ya. Ya, silakan Pak Yamin. Iya. Oke, terima kasih. Kita sudah mendengarkan pemaparan dari dua peserta kita, Ibu Fitra dan Bu Dela. Nah, berikut kami persilakan Pak Mentor, Pak Husin untuk memberikan penguatan aktualisasi, penguatan penjelasan aktualisasi dan bagaimana pengembangan aktualisasi ke depannya. Kami persilakan Pak Husin. Ya, makasih Pak Yamin selaku host dan moderator. Yang saya hormati Pak Rian selaku penguji dan teman-teman peserta Laskar yang saya banggakan. Dari apa yang telah disajikan dan apa yang telah teman-teman aktualisasikan di lapangan, pada dasarnya sudah pada tataran dan sejalan dengan koridor ataupun rel yang ada di rumah sakit, terutama yang ada kaitannya atau yang ada hubungannya dengan SOP dalam pelayanan. Sebelumnya mohon maaf ini Pak Yamin, saya pakai masker. Iya, silakan, enggak apa-apa. Ya, di ruangan kami lagi banyak teman-teman ini. Selanjutnya saya langsung saja untuk pada Fitria dan Nilu. Pada dasarnya semua apa yang telah teman-teman implementasikan sudah pas dengan apa yang ada di rumah sakit kita. Yang perlu saya tekankan atau perlu kita kembangkan nantinya yaitu tentang bagaimana nantinya kita setelah selesai ujian ini atau setelah pulang ke rumah sakit, bahwa aktualisasi sebenarnya dimulai saat itu. Jadi kalau bisa atau apa yang telah teman-teman lakukan sekarang sudah terpatri di dalam jiwa teman-teman, sehingga nantinya dalam melakukan pelayanan perawatan semua nilai-nilai ASN yang telah teman-teman dapatkan di saat mengikuti Laskar ini sudah otomatis hadir saat melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan pada masyarakat nantinya di rumah sakit. Harapan saya nilai-nilai ASN itu tidak saat ini saja pada saat aktualisasi dan tidak saat pada kegiatan ROM saja untuk si Fitria dan Nilu, tidak saat pada kegiatan sterilisasi alat saja. Nilai-nilai ASN ini kita hadirkan. Tentunya karena profesi kita selaku perawat adalah profesi seumur hidup. Tentunya nilai-nilai seperti ini akan terbawa seumur hidup kita agar dalam melakukan pelayanan tentunya kita tidak banyak berbenturan dengan masyarakat ketika kita mempunyai nilai-nilai ini atau nilai-nilai kita bawa serta di dalam melakukan pelayanan itu. Saya rasa cukup Pak Rian, Pak Yamin, demikian penguatan saya untuk kedepannya. Besar harapan saya bagi teman-teman agar nilai-nilai ini sekali lagi bisa terpatri dalam jiwanya. Terima kasih Pak Yamin. Oke, makasih banyak Pak Husen atas penguatan aktualisasinya. Jadi diharapkan adik-adik berdua ini jelas terinternalisasi dan terhabituasi. Ya, setelah aktualisasi ini selesai diharapkan terus gitu dengan
hal-hal yang lain. Terima kasih Pak Husin. Berikut kami persilakan yang saya hormati Bapak Penguji untuk memberikan penguatan-penguatan di dalam aktualisasinya. Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih banyak Pak Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Pak Coach, Pak Dr. Yamin, yang kami hormati Pak Husen. Selamat datang Pak Husen, Pak Mentor. Senang sekali rasanya bisa kembali bertemu dengan Pak Mentor. Dan saya mengiyakan apa yang disampaikan Pak Mentor. Kalau teman-teman menyimak dari awal yang disampaikan Pak Mentor, itu luar biasa. Yang pertama saya mengingatkan kembali ke teman-teman bahwa ini sudah harus terpatri. Kemudian ini bukan sebagai formalitas, karena teman-teman ini sifatnya kan melayani orang. Jadi memang nilai ini betul dibutuhkan terus-menerus, dihabituasikan sehingga terpatri dalam diri seperti itu. Baik, saya langsung saja ke Ibu Fitratu Nisa. Ya, Pak. Tadi sudah disampaikan, dilaporkan, kemudian ditunjukkan kepada kami mengenai pembuktian-pembuktian. Hari ini kita lebih banyak ke pembuktian-pembuktian, Bu Fitratu Nisa. Dan ada beberapa hal yang ingin kami klarifikasi dengan Ibu Fitratu Nisa mengenai kegiatan. Yang pertama, kegiatan kita ada berapa, Bu? Ada 4, Pak. Ada 4. Dari 4 kegiatan yang kita rencanakan sebelumnya, adakah yang berubah? Atau adakah yang sudah dilaksanakan? Tidak ada, semuanya sesuai rencana dan semuanya dilaksanakan, Pak. Oke, semuanya sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Kemudian leafletnya sudah disampaikan di dalam laporan. Leafletnya di bawah enggak, Bu? Ada, Pak. Saya taruh di lampiran, Pak, di laporan yang diupload. Tidak, secara fisiknya saya bisa ditunjukkan? Ada, Pak. Tunggu, Pak. Oke, kembali ke timnya, ya. 20. Iya, supaya ini karena laporan yang diberikan ke kami ini secara maaf Pak, kameraku bermasalah. Gimana Bu? Kameraku bermasalah, tunggu Pak ya. Kameranya bermasalah ya. Oke, baik. Kalau kameranya bermasalah nanti tunjukkan saja pada saat selesai nanti. Berikut Bu, leaflet, kemudian lembar bimbingan. Lembar bimbingan saya harus baca kembali apakah bimbingan ini sudah dilakukan atau belum. Bimbingan baik itu ke coach ataupun ke mentor. Punya lembar bimbingan enggak Bu? Iya punya Pak. Ada Pak. Ada. Cuman ya. Saya lupa masukkan di lampiran, tapi ada ini fisiknya sama saya Pak. Nanti begitu kameranya sudah baik kembali nanti atau selesai seminar semua nanti tinggal ditunjukkan ke kami. Iya, Pak. Berikut video nanti disampaikan juga seperti itu. Saya mengapresiasi rencana tindak lanjutnya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Mentor tadi. Rencana tindak lanjut ini sebagai bagian dari keraguan orang-orang bahwa jangan-jangan ini hanya formalitas. Oleh karena itu kita membuat lagi rencana tindak lanjut berikutnya dan terima kasih banyak sudah membuat rencana tindak lanjut secara konkret dan terukur. Rencana tindak lanjutnya bagus sekali. Nanti pembuktian-pembuktian berikutnya saya akan tetap tagih. Saya akan lihat ya. Oke, Bu Nisa, saya kira cukup. Oh, mohon maaf, saya koreksi di halaman 40. Gitu. Oh, halaman 40. Ini biasanya teman-teman perawat atau teman-teman dokter yang bekerja di rumah sakit, di puskesmas. Kalau mau menyampaikan, ini memang betul menyampaikan pembuktian bahwa ini sudah dilakukan, tetapi itu ada nama pasien saya lihat. Iya, saya lupa tutup Pak, itu kan privasi, maaf Pak. Kalau muka pasien saya kira sudah tidak perlu di-blur karena sudah pakai masker semua. Iya. Statusnya ini lupa ditutup Pak, karena jelas namanya. Dan mentor memberikan contoh tentang pemakaian masker, kedisiplinan memakai masker. Terima kasih banyak Pak Mentor. Berikut saya kira cukup. Terima kasih banyak Bu Nisa, nanti tinggal disampaikan kemudian ada hal-hal yang diperbaiki. Iya, berikut ke Ibu makasih, Nilah. Nilah itu nama ikan. Niluh Delantika. Bu Dela. Iya, Pak. Bu Del. Ini kegiatannya ada 5 ya? 5 atau 4? Maaf Pak.
Ada 6. Dari 6 kegiatan itu semua dilaksanakan atau ada yang berubah? Alhamdulillah semua dilaksanakan, Pak. Berawal dari kemarin waktu proses seminar rancangan, di situ dari mentor ada beberapa yang diarahkan dan sudah saya perbaiki, jadi sesuai dengan perbaikan, Pak. Semuanya terlaksana. Baik, dari semua pelaksanaan, apakah pembimbingan ke coach dan mentor juga sudah dilakukan atau belum? Sudah dilakukan, Pak. Sudah dilakukan. Saya bisa lihat buktinya melalui lembar bimbingan. Baik, Pak. Lihatnya di mana? Sudah saya lampirkan di lampiran, Pak, tetapi bisa saya. Di dalam lampiran laporan ada ya? Ada, Pak, di bawah. Atau hanya hasil screenshot? Enggak, Pak. Oh ya, Karena kan dia harus di-scan. Yang itu Maaf, ya. maaf, Pak. Iya. Ini, Pak. Aduh, nggak kelihatan ya, Pak? Iya. Lebih Aduh. kelihatan. Iya, ini. Background-nya. Pak. Kelihatan Bu, hanya tidak terbaca saja. Iya, Pak. Ya, baik. Berikut, terima kasih banyak. Berikut kami apresiasi sudah membuat video, tidak mudah membuat video, dan kami mengapresiasi waktu, tenaga, pikiran yang dilakukan untuk membuat video. Dan rencana tindak lanjutnya bagus sekali, sangat konkret, sangat terukur. Ini berarti tinggal eksekusi berikutnya saja untuk rencana tindak lanjut. Bu Dela, saya minta pendapat Ibu Dela mengenai aktualisasi ini. Apakah aktualisasi ini punya kemanfaatan atau tidak? Baik itu bagi Yang kontrol berapa? teman sejawat ataupun bagi pendata secara keseluruhan. Bagaimana menurut pendapat Ibu Dela? Baik, Pak. Untuk manfaat aktualisasi ini sendiri yang telah saya laksanakan, untuk diri saya sendiri, di mana saya dapat mempererat kedekatan saya dengan teman-teman di kantor, dan juga di mana saya menerapkan nilai-nilai aneka. Ternyata setelah saya pelajari, di setiap kegiatan kita itu banyak terkandung nilai aneka. Jadi semuanya dapat kita rasakan manfaatnya untuk khususnya untuk diri saya sendiri, dan juga kalau untuk unit kerja saya, yaitu Pak, di mana pelayanannya bisa lebih maksimal. Karena sebelumnya yaitu pelayanan di Poli Gigi sering tertunda karena proses sterilisasi tersebut masih ada Ibu Fauzian nanti Bu kabar. Jadi tidak sesuai dengan hari setelah pasien tidak sesuai dengan hari. Posisi ini alhamdulillah silakan kepada Ibu Fauzia jam pelayanan bisa lebih tepat waktu. Dan juga sendiri saya rasa di mana pasien pasti akan merasakan puas dengan jam pelayanan yang lebih maksimal lagi, di mana sebelum-sebelumnya masih ada komplain atau apa, tetapi di beberapa waktu saya lihat saya sendiri merasa senang karena pasien tidak lama menunggu, Pak. Seperti itu. Terima kasih banyak, cukup saya kira ke Ibu Dela. Pembuktian juga sudah disampaikan di dalam laporan. RTL video juga sudah disampaikan, termaksud dengan pembimbingan. Terakhir saya menyampaikan ke Ibu Fitra dan Ibu Dela bahwa akhir dari aktualisasi ini adalah awal dari aktualisasi yang sebenarnya. Aktualisasi yang kita lakukan kurang lebih selama 2 bulan terakhir ini hanya bagian dari latihan-latihan saja. Sama dengan judul pelaksanaan pelatihan. Jadi kita melatih, menghabituasikan, membiasakan nilai. Jadi kembali kami mengingatkan, ini bukan tentang hebat-hebatan dan pintar-pintaran, ini tentang nilai, ini tentang karakter, ini tentang memberikan contoh, memberikan teladan, sopan santun terhadap atasan, sopan santun terhadap teman sejawat, kemudian menjadi contoh, menjadi teladan untuk semua. Baik, saya kira cukup. Terima kasih banyak Pak Mentor sudah meluangkan waktu di seminar kali ini. Mohon bantuan berikutnya memantau teman-teman ini. Kalau umpamanya
mereka sudah mulai melenceng, silahkan ditegur, tidak apa-apa. Nanti kalau selama masa dalam sertifikat belum selesai, Pak Mentor bilang tahan sertifikatnya, kita tahan sertifikatnya, Pak. Kalau umpamanya mereka mulai banyak pelanggaran-pelanggaran ini anak-anak CPNS. Baik, saya kira cukup. Terima kasih banyak ke Ibu Fitra Tunisa, Ibu Dela sudah melakukan aktualisasi dengan baik sekali. Terima kasih banyak ke Pak Mentor, Pak Husen sudah mengawal teman-teman semua dalam pelaksanaan aktualisasinya. Terima kasih banyak Coach sudah memberikan bimbingan. Saya kira cukup. Terima kasih banyak. Kami kembalikan ke Coach. Terima kasih atas penguatan-penguatan dari Bapak Penguji. Sekali lagi untuk Pak Mentor, terima kasih atas pendampingannya dan habituasinya tentunya setelah ini. Makasih atas waktunya di dalam pelaksanaan seminar aktualisasi ini. Makasih Pak Penguji atas supportnya, makasih Bu Nilo, Bu Fitra atas upayanya, dan untuk Bu Fitra segera tunjukkan itu bukti fisiknya yang diminta oleh Pak Rian. Iya Pak. Oke. Makasih, waktu saya kembalikan ke Pak Rahmat. Oke, terima kasih Pak Rian selaku penguji dan Pak Yamin selaku coach, dan terima kasih kepada Pak Husen sudah bersedia mendampingi Ibu Fitra Tunisa dan Ibu Nilo Delantika Nurmalasari pada sesi ujian kali ini. Dan dengan berakhirnya sesi ujian ini, secara hormat saya minta kepada Ibu Fitra Tunisa, Ibu Nilo, dan Pak Husen untuk meninggalkan ruangan ujian karena kita akan berganti pada peserta berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Husen. Pak Husen, terima kasih Pak Yamin, Pak Rahmat. Ya. Boleh live teman-teman ya.